Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang namanya udul sudah, yakni huwa tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra bi ghairi i'lalin wala ilhaqin ma'attihadil makna, yakni memindahkan isim yang asli kepada sighat atau bentuk yang lain dengan tanpa i'lal dan tanpa ilhad, maknanya serta maknanya masih tetap tidak berubah. Contohnya yang sifat adalah ahadun, isnaini, salasatun, arba'atun, berubah menjadi masna, wasulasa, waruba. Keterangannya kemarin. Nah, hari ini tinggal penjelasan. Saya ambil contoh satu, ruba. Ruba'a ini adalah udul dari rabi'un. Rabi'un isnaini, udulnya berbunyi masna. Salasatun, udulnya berbunyi sulasa. Arba'atun, udulnya berbunyi ruba'. Saya ambil satu contoh, yakni ruba'a, udul dari lafaz rabi'un, dari udul daripada arba'atun. Saya ulangi lagi, isnaini menjadi masna. Salasatun, tadi salah ya, bangun tidur saya. Salasatun menjadi sulasa. Arba'atun menjadi arba'atun menjadi ruba'. Arba'atun menjadi ruba'. Antara arba'atun dengan ruba'ah ini ma'attihadil makna, artinya maknanya sama.
basa Jawane tesih ajeg mboten berubah. Artinya 4. Salah satu berubah menjadi sulasa. Artinya sama 3. Nah ini namanya udul. Arba'atun berubah menjadi ruba'ah tanpa melalui iklal, tanpa melalui ilhaq. Itu namanya udul. Tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra bi ghairi i'lalin wala ilhaqin ma'attihadil makna. Ruba'a maknanya 4. Ini yang kembali kepada maknanya adalah sifat. Ini yang kembali kepada maknanya. Yang kembali kepada maknanya adalah sifat. Alhamdulillah. Bismillah. Faham maksudnya? Sama seperti lafaz Fatimatu. Misal sarutu. Fatimatu itu di situ ada makna dan ada lafaz. Fatimatu maknanya apa? Alam. Tinjauan dari lafalnya Fatimatu itu apa? Taknis. Sama halnya ada lafal yang berbunyi ruba'ah yang maknanya 4. Lafal ruba'ah ini itu ada makna. Lafal ruba'ah itu ada lafal. Satu lafal yang berbunyi ruba'ah itu bisa dilihat dari segi maknanya. Ruba'ah bisa dilihat dari segi lafalnya. Nah, lafaz ruba'ah yang artinya 4, kalau dilihat dari segi maknanya ruba'ah itu apa sih? Kalau dari segi makna itu merupakan sifat. Ruba'ah kang papat 4. Rabiun kang kaping papat. Arba'atun kang papat. Ini tinjauan dari makna, dia merupakan sifat. Gampang kan? Sebenarnya ngaji itu nggak sulit, cuman kadang-kadang pendalamannya yang malas, sehingga tampaknya sulit. Nah, biasanya kalau di pondok yang penting hafalannya. Kalau sudah menghafalkan Afia sampai akhir ya sudah. Khatam namanya. Qala Muhammadun huwa benu maliki Ahmadu
billaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kalau sudah hafal-hafalnya sampai selesai, ya namanya khatam alfiyah. Kan tidak begitu, harusnya dipelajari. Kola itu artinya bagaimana? Kok Mbah Musoneh bilang kola Muhammadun, kok tidak kul Muhammadun fil amar, kok tidak bicara ya qulu Muhammadun hu wabnu maliki. Itu artinya kenapa? Andaikan yakulu itu istiqbal apa hal? Kalau istiqbal bagaimana? Kalau hal bagaimana? Oh, di situ kok kola pakai fi'il madhi. Itu kalau dipelajari banyak. Kolanya itu banyak. Nah. Jadi pendalaman. Begitu udul gampang. Tapi yang ditinjau nih makna, itu makna yang di mana? Nah, itu perlu pendalaman, dirasakno. Oh, ruba'a itu dari segi makna. Kok bisa segi makna itu artinya bagaimana ya? Oh, ruba'a itu artinya 4. Nah, kata-kata 4 itu sifat kalau diterjemahkan kita. Ya, arba'atun kang papat. Ruba'a kang papat. Rabi'atun kang kaping papat. Yang ke beda lagi. Oh, kang berarti dia sifat. Ruba'a lafalnya apa ya? Oh, ruba'a itu kalau segi lafalnya dia adalah udul gitu loh, Mas. Kalau sifat pasti dia punya cabang. Punya pang. Pangnya apa? Sifat itu pang, far'un, cabang dari mausuf. Mausufun. Kalau udul, setiap udul itu pasti far'un dari ma'dul an. Apa? Ruba'a itu udul, ma'dul anhunya adalah arba'a. Tuh. Berarti udul itu adalah cabang, far'un dari ma'dul an. Ya begitu ngaji. Lebih baik berulang-ulang tapi masuk di pikiran, masuk di hati. Hadar fi dhikni, hadir di dalam hati, jadi rasa. Nah, kalau sudah tahu rasa, sudah tahu rasanya, tidak lupa rasanya. Oh, rasanya es itu bagaimana? Oh, rasanya teh itu bagaimana? Oh, rasanya udul itu seperti apa? Dimasukkan rasa. Karena ini ngaji nahwu shorof merupakan grammar yang harus dipakai terus. Ya Allah, hadirkan cinta di hati untuk mencintai ilmu nahwu shorof. Karena ilmu nahwu shorof itu ya Allah adalah jalan membaca, membuka kitab-kitab-Mu ya Allah. Ya Allah. Ajak teman-temanmu di-share, syukur-syukur di-subscribe, biar
tumbuh terus ngaji ini. Gitu kan? Nah, sesudah sampean melihat ruba'a dari segi makna adalah sifat, dari segi lafalnya adalah udur, dan dia adalah bercabang keduanya. Loh. Kalau begitu lafal ruba'a ini menyerupai dengan posisinya fi'il dong. Fi'il. Yang mana fi'il itu mustaq. Hajat mustaq minhu. Hajat kepada kalimah yang lain. Hajat ila ghairil fa'il. Saya tidak menerangkan ini lagi lah. Waktunya sudah habis kepanjangan. Kalimah fi'il itu adalah mustaq, tercipta dari masdar dan punya pang namanya mustaq minhu. Kalimah fi'il itu butuh fa'il, itu pang dari hajat atau butuhnya kalimah terhadap selain fa'il. Keterangannya sudah berulang-ulang. Kok tiba-tiba lafal ruba'a itu mempunyai struktur sama dengan fi'il, yakni punya dua ilat, yang ilat yang pertama kembali kepada maknanya, ilat yang kedua kembali kepada lafalnya, lalu ilat itu punya cabang keduanya, berarti lafal ruba'a yang udul, yang sifat ini menyerupai terhadap kalimah fi'il. Terus kalau menyerupai bagaimana? Nah, yang namanya kalimah fi'il itu adalah tidak menerima tanwin, makanya tidak ada alamatnya kalimah fi'il itu tanwin. Alamatnya tanwin itu adanya di kalimah isim. Dengan demikian ruba'a yang menyerupai terhadap kalimah fi'il, hukumnya tidak dibaca ruba'un rofaknya, tapi rofaknya dibaca ruba'un. Nasabnya tidak dibaca ruba'an, tapi dibaca ruba'a. Jarnya tidak dibaca ruba'in, tapi dibaca ruba'a. Jarnya memakai fathah. Inilah namanya ruba'a, dikatakan isim ghairu munsharif, persis seperti tarifnya, hadnya. Yang namanya isim ghairu munsharif kullus min asbahal fi'la fi istimalihi ala illataini fatiyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna au ilatin wahidatin tabumu maqamal illataini.
Jadi ini hanya dasarnya saja, karena kedalamannya kemarin sudah saya terangkan sampai 4 episode ABCD, hanya untuk menjelaskan berulang-ulang isim ghairu munsharif. Ini hanya sisanya. Sisa yang 2 ilat. Karena masih ada yang 1 ilat yang menempati 2 ilat. Au ilatin wahidatin taqumu maqamal ilatain. Ini belum kita bahas. Yang sudah kita bahas adalah fistimalihi ala illataini far'iyataini. Sudah selesai. Yang au ilatin wahidatin nanti atau besok. Jadi yang mencegah munsharif boleh dibilang 6 kalau hanya kepada alam, 9 walaupun berulang kalau bersamaan dengan sifat. Nah, 9 atau 6 itu dikumpulkan di dalam syair. Jadi di dalam dilirat kitabnya ada keterangan syair yang membuat daripada 6 atau 9 perkara yang mencegah munsharif. Apa itu syairnya? Ditulis, Mas. Ditulis, dihafalkan. Ditulis. Ya. Ijma wazin adilan anis bima rifati rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma gawe ilat. Ijma maknane gawe ilat. Sirat muntahal jumu sapa sira. Nah, ijma di sini kan tidak ada yang kemarin wazan fi'il ziyadah alif nun, ya kan? Asma ajam, udul, taknis dan seterusnya. Di sini kok ada segot muntajumu. Ini nanti pembahasan yang akan datang. Ilat 1 yang menempati 2 ilat. Ya. Wazin lan gawiyo ilat wazan fi'il sapa sira. Wazin lan gawiyo ilat wazan fi'il sapa sira. Kemarin sudah alam bersamaan dengan wazan fi'il, mencegah munsharif, atau sifat bersamaan dengan wazan fi'il. Adilan hale wong kang gawe ilat udul sapa sira. Saya dapat maknanya dari Arab begini, maka saya tuliskan supaya sampean jangan sampai salah. Adilan hale wong kang gawe ilat udul sapa sira. Nah, alam bersama dengan udul atau sifat bersama dengan udul. Anis gawe ilat taknis sapa sira. Anis gawe ilat taknis sapa sira. Taknis bima'rifatin. Nah gitu ya. Kalau pembacanya
Ijma wazin adilan anis bima rifati karena dinadom. Tapi kalau dimaknai bima rifatin karena mun sorif. Enggak usah. Kasroh itu pasti mun sorif. Tanis bima'rifati kelawan ma'rifat. Maksudnya ma'rifat di sini adalah alam. Bima'rifati kelawan ma'rifat, yang dimaksud ma'rifat di sini adalah alam. Alam bersama dengan wazan fi'il, bersama dengan udul, bersama dengan anis. Rokib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula rokib. Gawe yo ilat terkib masjid sapa sira. Rakib gawe yo ilat terkib masjid sapa sira. Ulangi. Rakib gawe yo ilat terkib masjid sapa sira. Harus hafal begini, Mas. Kemarin alam bersamaan dengan terkib masjid. Wazid lan gawe yo ilat ziyadah alif nun sapa sira usmana. Tidak usmanan, tidak usmanun, tapi usman. Wazid lan gawe yo ilat ziyadah alif nun sapa sira. Ujmatan hale wong kang gawe ilat ajam sapa sira. Ujmatan hale wong kang gawe ilat ajam sapa sira. Alam bersamaan dengan ajam Ibrahimah, Ismailah. Fal wasfu mongko utawi sifat iku kot kamula teman-teman sempurna apa sifat. Nah, adapun sifat benar-benar telah sempurna, yakni sifat bersama dengan wazan fi'il. Sifat bersamaan dengan ziyadah alif nun, sifat bersamaan dengan udul. Seperti yang saya katakan tadi, kulus min asbahal fi'la fi istimali ala illataini far'iyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna. Selesai sudah keterangannya, yakni isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il yang memiliki dua ilat yang bercabang keduanya. Ilat yang satu kembali kepada maknanya, ilat yang satu kembali kepada lafalnya. Nah, isim ghairu munsharif berikutnya adalah au illatin. Dia hanya punya satu ilat. Ini agak susah. Au illatin wahidatin. Wahidatin, bukan ahadin, tapi ilatin wahidatin, ilat yang ke satu. Ilat yang satu. Wahidatin. Ilat satu ini maqamal illataini, yang menempati dua ilat. Ilat satu tapi menempati dua ilat, jadinya sama dengan dua ilat yang bercabang keduanya. Oke, paham? Sekali lagi, isim ghairu munsharif itu terbagi menjadi dua. Satu adalah dua ilat yang bercabang keduanya. Yang kedua adalah satu ilat
tetapi bercabang keduanya, menempati dua ilat. Satu ilat tapi maqamal illataini, menempati dua ilat. Berhenti sampai stop. Nah, sekarang ilat satu ditulis, ilat satu yang menempati tempatnya dua ilat. Ilat satu yang menempati dua ilat. Saya ulangi, ilat satu yang menempati dua ilat. Saya ini hafalan, nggak bawa buku. Kalau bolak-balik ya mohon maaf, tapi ya insya Allah sama. Saya ulangi lagi biar nggak lupa. Ilat satu yang menempati dua ilat itu ada dua, Om. Satu dikatakan sighah muntahal jumu'. Jadi sighah muntahal jumu' itu nanti ghairu munsharif karena ilat satu menempati dua ilat. Yang kedua alif taknis. Yang kedua alif taknis. Kalau dulu sudah pernah saya singgung. Oh, yang namanya jamak sighah muntahal jumu' itu kan kudu jam'in mukasarin. Nah, jamak taksir itu ada dua, ada jamak taksir, jamak qalil, jamak kasrah. Nah, wazannya jamak taksir itu saya sebutkan semua di alfiyah. Af'ilatun, af'ulu, summa fi'la, summa ta'af'alun jumu'u, qillah, jamak qillah. Wazannya apa-apa, hitungannya dari berapa ke berapa, itu ada di bab yang dahulu. Ikutin aja. Kalau jamak kasroh itu dari berapa sampai berapa. Kalau jamak qillah itu dari berapa sampai berapa. Wazannya apa-apa, itu semua saya tulis. Ada keterangannya isim ghairu munsharif. Nah, ini kan memperdalam dan mengulang. Yang namanya jamak, yang namanya sighah muntahal jumu' itu ditakrif di had, Mas. Ya, huwa kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfani aw salasatu ahrufin aw satuha sakinun. Sebelum saya menjabarkan ke ghairu munsharifanya sighah muntahal jumu', mari kita kenali kembali, kita kenali ulang. Karena apa? Kenapa kok saya bilang kenali ulang? Karena dulu sudah pernah isim ghairu munsharif. Nah, itu di YouTube, di video dibuka satu. Yani ta'rifnya huwa kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfani aw salasatu ahrufin aw satu sakin. Huwa utawi sing jenenge sighah muntahal jumu'. Jadi dilirak itu, Mas. Jurumiyah, lafal, maknanya dicungkir, dibalik, enggak cuman begitu, per lafal harus hafal. Jadi bukan ngapakan ala kalam, enggak. Wama la lafal, silai masbakan nyerupani apa wama, nyerupani zalika. Jadi lafal ma'asbah dzalik itu berapa? Di Imriti juga begitu, di Alfiyah juga begitu. Begitu, Mas. Al-mubtada'u. Jadi bukan baca bab ini, oh kegampangan kalau begitu. Lafalnya luar kepala. Jadi sampai tua pun akan hafal jurumiyahnya, i'rabnya, imritinya, izinya, maksudnya, alfiyahnya, semua ta'rifnya, semua iklalnya, semua syaratnya harus hafal di luar kepala. Kalau tidak sampai nangis darah tidak akan dipindah di lirak itu.
Nah, mohon sampai hafalkan Mas. Demi sampean, demi ngaji, demi agama kita Islam. Akhir zaman yang sudah segini repotnya Mas. Banyak orang alim tapi tampaknya, tapi kalau ditengok dalamnya tidak ada apa-apa Mas. Ayo sampean jadi orang yang bisa baca kitab Mas. Baca kitab Mas, dunia sudah berbahaya. Wa utawi sing jenenge Sirat Muntal Jumu iku kulu jam'in. Saben-saben kulu jam'in mukassarin. Saben-saben jamak taksir. Huwa utawi sing jeneng Sirat Muntal Jumu iku kulu jam'in mukassarin. Saben-saben jamak taksir. Sifate jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri kang iku tetep tumiba ing dalem sakwise alif taksir. Ulangi, sifate jamak taksir utawa sifate jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri kang iku tetep kaduwe kang iku tetep tumiba ing dalem sakwise alif taksir. Ulangi, sifate jam'in mukassarin ba'da alif taksiri kang iku tetep tumiba ing dalem sakwise alif taksir harfani utawi rong huruf au salah satu ahrufin utawa telu pira-pira hurufi. Sifate salah satu ahrufin au satu ha kang utawi tengah-tengahe salah satu ahrufin iku sakinun mati. Sifate salah satu ahrufin au satu ha kang iku tetep kang utawi sifate salah satu ahrufin au satu kang utawi tengah-tengahe salah satu ahrufin iku sakinun mati. Om, yang namanya Sirat Muntahal Jumu itu adalah kullu jam'in mukassarin, setiap jamak taksir. Masjidun menjadi masajid. Mufradnya masjidun. Misbahun masabiha. Ini dikatakan jamak taksir. Kullu jam'in mukassarin. Kita kenali dulu, masjidun berubah menjadi masajidu. Ini dikatakan jamak taksir, jamak mukassar. Apa itu jamak taksir? Jamak yang pecah. Tak ulangin lagi dikit. Kenapa dikatakan jamak pecah? Karena dia pecah dari mufradnya. Mim di fathah, sin disukun. Ini tidak disukun tapi di fathah. Berubah berarti, pecah berarti. Sesudah sin hurufnya jim, tapi di jamak taksirnya ada alif, berarti berubah. Sesudah itu jim,
Sesudah itu dal, sesudah itu jim, sudah itu dal, tapi alif tidak ada. Sinnya disukun, di sini di fathah. Maka dikatakan jamak yang berubah dari mufradnya, jamak yang pecah dari mufradnya tidak selamat. Jamak ghairu salim, jamak yang pecah. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Zaidun tinggal nambahi zaiduna. Sama zatnya disukun, di fathah, yaknya disukun, sama. Zaidun, zaiduna. Maka perubahan zaidun ke zaidunya tidak pecah. Dikatakan jamak mudzakkar selamat, jamak mudzakkar salim. Kalau masjidun berubah menjadi masajidu, menjadi jamak taksir, ini dikatakan jamak taksir, jamak pecah karena berubah dari mufradnya. Oke, itu dulu, itu sudah diterangkan ini. Hanya mengulang. Santri-santri baru yang baru ngaji biar tahu. Gitu loh. Santri goib ini namanya, oke. Jadi sekarang sampean tahu kalau masajidu itu jamak taksir. Terus ada kaidah lagi. Kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfan. Kalau ada jamak taksir nih Mas, sesudah alif taksir ini kok ada dua huruf jim dan dal, itu namanya dua huruf yang sesudah alif taksir. Dan dua huruf itu hidup semua. Artinya hidup semua itu berharokat keduanya, tidak mati, di kasroh, di dhammah. Maka di situ dikatakan sighat muntahal jumu'. Jadi setiap sighat muntahal jumu' adalah jamak taksir. Tapi setiap jamak taksir belum tentu sighat muntahal jumu'. Ini yang sesudah alif taksir dua huruf. Ada lagi ausala satu ahrufin ausatuha sakinun, atau tiga huruf tengah mati, yakni masa didu berbunyi masa jidu. Sesudah alif taksir tiga huruf jaim ya dal, tiga huruf tapi yang tengah mati. Ausatuha sakinun, ausala satu ahrufin, satu dua tiga, tiga huruf, ausatuha sakinun yang tengah mati. Ini juga dikatakan sighat muntahal jumu'. Terus gimana Bah? Kalau ada sesudah alif taksir tiga huruf tapi hidup semua. Contohnya apa? Malah. Ya Allah. Malah. Katu. I di kasroh, kaf di fathah, tak di dhammah. 1, 2, 3 hidup semua. Berarti tidak ba'da alifin taksiri harfani, tidak ausala satu ahrufin ausatu hasakinun, tidak tiga huruf yang tengah mati. Lalu bagaimana hukumnya? Berarti dia bukan sighat muntahal jumu', tapi dia hanya jamak taksir. Kenapa? Karena sesudah alif taksir ini tiga huruf
hidup semua. Dan ya, nah sekarang sudah kenal Sighot Muntahal Jumo, besok tidak menerangkan apa yang namanya Sighot Muntahal Jumo, tapi besok tinggal menerangkan ghairu munsorif, ke ghairu munsorifannya, tidak menerimanya tanwin dari Sighot Muntahal Jumo, yakni satu ilat yang menempati dua ilat. Bagaimana keterangannya besok lagi ya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.